berdasarkan nilai iProof dengan gerak seperti air, adaptif, inovatif, dan revolutif. SDA muda adalah semua pegawai SDA PUPR, ya, PNS, non-PNS, maupun KI yang berumur di bawah 35 tahun dan atau merasa masih berjiwa muda. Next. Apa saja yang telah dilakukan oleh SDA Muda? Yang pertama, kita sudah melakukan berbagai kegiatan, yaitu seperti SDA Muda Berbagi. Jadi kita berbagi ke anak-anak yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya, Mas, SDA Muda Berkurban, kita juga menyalurkan daging kurban melalui masjid-masjid dan langsung ke orang-orang yang membutuhkan. Kemudian SDA Muda Berdialog juga merupakan salah satu program kita. Next. Nah, ini SDA Muda Berdialog dengan Bapak Hari Suprayogi. Kemudian SDA Muda Mengajar, ini juga kita telah melakukan kegiatan-kegiatan SDA Muda Mengajar ke SMA-SMA ataupun sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan seputar keakhiran. Kemudian SDA Muda, lanjut. Nah, ini SDA Muda Peduli COVID. Kemarin kita juga telah menyalurkan bantuan-bantuan dalam bentuk APD dan sumbangan-sumbangan kepada mereka yang membutuhkan. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, yang terakhir itu adalah SDA Muda Berdialog. Nah, SDA Muda Berdialog ini salah satunya adalah webinar yang sedang kita lakukan ini, yang kita lakukan secara kontinu terus-menerus untuk memberikan ataupun sharing knowledge terhadap teman-teman muda semuanya dari para senior-senior. Oke, mungkin ini sedikit slideshow kegiatan yang telah kami lakukan. Ini juga ada SDA Muda Goes. Oke, next. Nah, mungkin itu sedikit pengenalan dari kami. Jadi SDA Muda, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut nanti teman-teman bisa follow IG SDA Muda, IG SDA Muda, ataupun teman-teman bisa subscribe channel YouTube kami di SDA Muda PUPR untuk informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi terbaru. Oke, mungkin ini sedikit sharing terkait dengan SDA Muda. Untuk webinar kali ini, SDA Muda mengangkat tema peluang dan tantangan pengelolaan danau yang berkelanjutan di Indonesia. Di mana webinar ini juga merupakan salah satu program kami. Seperti yang kita ketahui bersama, kenapa kami mengangkat tema ini? Karena Indonesia sendiri memiliki 800-an danau yang perlu dikelola dengan baik. Apalagi setiap danau itu memiliki karakter-karakter yang berbeda satu sama lain dengan permasalahan dan tantangan yang berbeda pula, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Nah, mungkin malam ini kita coba dengarkan sedikit knowledge yang disampaikan oleh pemateri kita dan harapannya menjadi sebuah pembelajaran baru, terutama untuk generasi-generasi muda, baik itu SDA Muda dari PUPR maupun seluruh peserta yang ada di webinar ini. Untuk itu hari ini telah hadir para narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Erlangga STMT, selaku Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA, kemudian Bapak Insinyur Naswardi MT, selaku Kepala BWS Sulawesi II Gorontalo Ditjen SDA, dan fasilitator kita pada acara webinar ini yaitu Ibu Dwi Indriastuti STMN, Teknik Pengairan Ahli Muda Direktorat Bendungan dan Danau. Mungkin nanti setelah penyampaian materi, jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti ditulis di kolom chat ataupun kolom komentar. Dan kita juga menyediakan door prize untuk 3 penanya terbaik yang akan dipilih langsung oleh narasumber dan fasilitator, serta 2 peserta terbaik untuk postingan ketika acara dengan caption terbaik. Dan jangan lupa tag IG SDA Muda. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Dwi. Silakan Bu Dwi. Terima kasih Mas
Ari untuk pembukaannya. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi fasilitator kali ini. Jadi kita akan diskusi santai aja karena sudah lewat dari jam kerja juga tentang pengelolaan danau di Indonesia dan bagaimana kebijakannya. Mungkin pertama saya akan persilahkan Pak Naswardi, nanti kedua baru Bapak Direktur sebagai gongnya bagaimana sih pengelolaan danau di Indonesia. Sedangkan nanti Pak Naswardi kita akan tahu cerita salah satu danau di Indonesia yang ada di Gorontalo, bagaimana pengelolaan, permasalahan, serta solusi yang sudah ditangani oleh rekan-rekan di Balai. Izinkan saya memperkenalkan tentang Pak Naswardi. Beliau adalah Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II. Sebelumnya adalah Kabid Danau Situ dan Embung di Pusat Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lahir di Damasraya 15 Maret 1965. Statusnya sudah menikah, mempunyai 3 anak. Keluarga di Lampung ya Pak Nas ya? Benar. Ya, untuk mempersingkat waktu, kurang lebih sekitar 20 menit ya Mas Ari ya. Kita akan diskusi tentang kita dengarkan cerita tentang Danau Limboto di Gorontalo bersama Pak Nas. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Nas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Bendungan Pak Airlangga Marjono, yang kami hormati Ibu Dwi selaku fasilitator dan Mas Ari, Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman SDA muda yang kami cintai. Baik, saya akan bahan paparnya ada ya? Paparan tolong. Ya, tema kali ini sangat menarik menurut saya, Bu Dwi, karena di sini adalah peluang dan tantangan pengelolaan danau yang berkelanjutan di Indonesia. Kenapa kita sebut peluang? Karena kita tahu bahwa pada saat ini kita melaksanakan pembangunan bendungan-bendungan, tentu dengan harapan untuk menampung air yang sebanyak-banyaknya. Namun kita tidak bisa juga melihat bagaimana potensi-potensi dengan danau-danau yang secara alamiah sudah tersedia di alam tanpa intervensi dari pemerintah untuk pembangunan. Semua bendungan memerlukan biaya yang sangat tinggi, sementara untuk danau anugerah yang kita bisa manfaatkan. Nah, berbeda dengan bendungan tentu investasi sehingga itu adalah barang milik negara. Perlu kita ketahui bahwa danau adalah kekayaan negara. Nah, bagaimana kita manfaatkan danau untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kita sebagai insan sumber daya air. Peluangnya. Kemudian tantangan sekarang, semakin banyak penduduk sehingga danau-danau itu sudah terokupasi oleh masyarakat akibat kebutuhan lahan. Sehingga itu menjadi tantang kita, sehingga danau-danau khususnya di tempat kami di Danau Limboto, kalau tidak segera kita tangani, itu akan terjadi danau yang tadinya 30 meter kedalaman, sekarang tinggal 3,5 meter, berdasarkan sedimentasi yang masuk, 10 tahun ke depan itu menjadi daratan. Nah, hal itu yang menjadi perhatian kami di Gorontalo. Next, ya. Ya, lanjut. Nah, ini Danau Limboto. Di sekitarnya ada pemukiman padat, pemukiman nelayan dan kawasan wisata. Di sini juga ada keramba jaring apung. Danau Limboto adalah salah satu di 15 danau yang prioritas untuk segera ditangani, di samping danau-danau lain, diantaranya di Danau Toba, Danau Maninjau, dan Danau Singkara, kemudian ada di Jawa Danau Rapening, kemudian di Sulawesi itu ada Danau Limboto, Danau Tempe, dan Matano, kemudian di Bali ada Danau Batur, begitu juga di Irian ada Danau Sentari. Di Kalimantan itu ada Sentarum dan Kesket Mahakam. Nah, Danau Limboto adalah salah satu danau tipikal paparan banjir. Next.
Ya, ini ada peta administrasinya. Danau Limboto itu berada di hulunya di Sungai Bolango. Lanjut. Next. Nah, ini ada das Limboto. Jadi nanti yang masuk ke Limboto itu ada 7 das yang besar yang semuanya akan bermuara ke Danau Limboto. Lanjut. Nah, dan ini sungai yang masuk Danau Limboto ada 23 sungai dan 7 sungai besar yang seperti yang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian lihat bahwa ada Sungai Ritonga, Alopohu, Marisa, Moluopo, Bionga, Biloto, Talubanga. Nah, danau dan sungai-sungai ini masuk ke Limboto dengan kapasitas per tahunnya lebih 6 juta meter kubik per tahun. Nanti di belakang kita akan coba jelaskan. Dan danau ini adalah luas saat ini setelah dilakukan intervensi 3.334 hektar berdasarkan Perda sudah ditetapkan tahun 2017. Ini volume tampungan 66 juta meter kubik, luas daerah tangkapan 920 km persegi. Next. Lanjut. Ya, ini tata guna lahan Danau Limboto. Di Das Limboto ada tanah kosong, hutan, rimba, dan sebagainya. Itu yang ada di hulunya. Next, ya. Nah, ini keadaan sekarang Danau Limboto adalah agak banyak kondisi lahan yang agak kritis. Karena seperti yang kita sama ketahui bahwa di sini adalah Gorontalo adalah swasembada jagung yang paling besar di Indonesia, sehingga itu menjadi permasalahan kita di Gorontalo. Di salah satu sisi kita perlu swasembada jagung, namun di sisi lain ada pemanfaatan das yang tidak sesuai dengan peruntukan sehingga erosi lahan sangat cepat sekali. Ini kita bisa lihat angka yang agak kritis, apabila ini dibiarkan menjadi sangat kritis dengan potensi yang kritis dan sangat kritis, persentasenya semakin tinggi. Lanjut. Next, ya. Permasalahan di Danau Limboto, ya, yaitu penurunan kualitas air akibat limbah. Nah, limbah ini adalah limbah pertanian yang seperti kami sampaikan tadi adalah tanaman jagung. Tanaman jagung, kemudian juga ada limbah domestik, itu akan membawa unsur-unsur dari zat kimia, itu mempercepat pertumbuhan gulma air, alga blooming, sehingga fitoplanktonnya berkembang, sehingga eceng gondoknya akan makin banyak akibat limbah-limbah dari pertanian, peternakan, dan keramba jaring apung juga demikian. Akibat pemberian makan ikan itu tidak semuanya dimakan oleh ikan, itu akan menjadi bahan racun yang akan menyebabkan kualitas airnya menjadi jelek. Next. Lanjut. Kemudian masalah kedua adalah eutrofikasi akibat pertumbuhan eceng gondok. Ini siklusnya. Jadi ini akan menyebabkan berkurangnya kadar oksigen sehingga ada suatu masa bahwa akan terjadi pergerakan air yang dari akibat sedimen yang naik ke atas, itu menyebabkan ikan-ikan pada mati, seperti yang kita lihat juga di Danau Maninjau, akibat dari pakan ikan yang kita berikan yang mengendap di danau. Lanjut. Nah, kondisi di Danau Limboto, 30% dari danau ada sebaran eceng gondok. Nah, jadi eceng gondok ini kalau ada nutrien-nutrien akibat dari limbah pertanian, limbah domestik, dan peternakan, itu menyebabkan pertumbuhannya lebih cepat dari biasanya. Biasanya pertumbuhan dari eceng gondok itu sampai 52 hari akibat dari adanya nutrisi dari limbah-limbah, dia akan cepat. Jadi bisa dia 3 minggu atau 4 minggu dia akan berkembang dengan cepatnya. Lanjut. Lanjut, ya. Kemudian permasalahan yang kami sampaikan alih fungsi lahan, ya. Jadi alih fungsi lahan ini sangat tinggi sekali di kita. Kita lihat bahwa keterbukaan lahan itu menyebabkan erosi dan sedimentasi yang cukup besar. Nah, sehingga Danau Limboto itu berada di bawah, dan dari 23 anak sungai yang masuk itu menyebabkan erosi yang sangat besar di bawah, sehingga
pencemaran dan sedimentasi akan sangat tinggi sekali. Dan Provinsi Gorontalo sudah mengeluarkan perda bahwa tidak boleh menanam jagung di kemiringan di atas 15%. Namun kenyataannya tidak seperti yang kita apa yang tertulis dan kenyataan, bahwa kita agak sulit untuk melarang orang untuk menanam jagung karena sudah menjadi kebiasaan bahwa itu menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Lanjut. Nah, ini yang permasalahan keempat, sedimentasi. Tadi yang kami sampaikan di awal bahwa ada pertanian, usaha pertanian tanpa ada konservasi, kemudian pembukaan hutan, kemudian budidaya perikanan kurang ramah lingkungan. Nah, ini akibat sedimentasinya. Seperti yang kami sampaikan tadi adalah 6.927 ton per tahun. Nah, kalau kita lihat dengan penyusutan Danau Limboto dari tahun 1932 sampai 2012 itu sangat signifikan. Sekarang tinggal 2 sampai 2,5 meter saja kedalamannya. Kalau kita coba konversikan, kalau kita tidak melakukan intervensi mulai tahun 2012 kemarin, maka 10 tahun kemudian kita akan melihat bahwa Danau Limboto sudah menjadi daratan. Itu berdasarkan analisis dari BLHD Provinsi Gorontalo tahun 2014 dan DD Bangunan Pelengkap Sedimen Danau Limboto tahun 2010. Next. Lanjut. Ya. Nah, kemudian ada juga penurunan produktivitas ikan endemik. Nah, di sini ikan endemik yang tidak ada lagi, sekarang sudah ikan gurame sama ikan mas yang ada di sana, sementara ikan-ikan spesifik itu sudah tidak ada karena beralih fungsinya, kemudian berubahnya bagaimana berubahnya tekstur dan kualitas air yang ada di dalam danau. Lanjut. Kemudian permasalahan yang keenam adalah masalah banjir. Ya, jadi di Gorontalo curah hujannya sangat tinggi. Ini tadi pagi juga hujan sampai sore. Nah, ini akan mengakibatkan bahwa potensi banjir akibat keterbukaan lahan di hulu menyebabkan banjir di hilir. Jadi kita bicara banjir, memang kita tidak hanya bicara penanganan di hilir, mesti juga bicara kompresif antara hulu, hilir, dan tengah dan hilir. Nah, kalau hilir itu kan dampak dari apa yang ada di hulunya. Ya, kalau di hulunya terjadi kerusakan das, itu akan menyebabkan erosi lahan yang semakin tinggi. Dan begitu juga kalau di tengahnya pertanian-pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dampaknya adalah apa yang terjadi di hilir sekarang adalah tingginya tingkat sedimentasi. Ya, tingginya tingkat sedimentasi. Dan ciri khas dari sungai yang ada di di Provinsi Gorontalo adalah tanahnya berpasir. Itu akan menyebabkan banyak sekali sedimentasi yang dari pasir. Lanjut. Lanjut. Next. Halo. Next. Ya, ini. Kemudian permasalahan selanjutnya, kembali. Kembali tadi, ya. Sebelumnya. Nah, ini. Jadi permasalahan di Danau Limboto saat ini adalah tingginya tingkat okupasi lahan. Jadi pada saat Danau Limboto airnya surut, terjadi tanah timbul, itu banyak yang bersertifikat. Jadi berdasarkan awalnya adalah luasannya 8.000-an, sekarang tinggal 3.334 hektar. Di atas 3.334 hektar, itu banyak tanah-tanah di dalam danau bersertifikat. Ini permasalahan yang ada sekarang, menjadi tantangan kita, padahal danau adalah kekayaan negara. Sehingga kenapa ada sertifikat, nah ini yang menjadi permasalahan di kami,
pada tahun ini kami akan melakukan penetapan sempadan seperti yang sudah kita lakukan juga di Rawapening di Semarang. Nah, kita dengan harapan kalau sudah ditetapkan sempadannya, kita akan bisa bagaimana menata danau untuk sebaiknya. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara sekalian lihat itu adalah keramba jaring apung. Nah, ini juga memberi kontribusi penghasilan, namun sisi lain juga memberi dampak sedimentasi dan kualitas air yang makin jelek. Next, ya lanjut. Nah, ini hasil kembali ya. Kembali dulu ya. Nah, ini hasil peta overlay danau berdasarkan Perda, BPN dan Kementerian PUPR. Di sini terjadi perbedaan ya, perbedaan versi BPN yang istilah BPN adalah less conflict. Jadi yang dipetakan mereka yang didelineasi adalah yang tidak ada masalah dengan lahan. Padahal berdasarkan Perda adalah 3.334 hektar dan berdasarkan BPN 3.160 hektar. Dan ini berdasarkan Kementerian PUPR yang awalnya adalah 5.880 hektar itu pada awal 1930. Nah, hal ini menjadi polemik kita di lapangan, sehingga kami dengan BPN perlu koordinasi lagi bahwa yang kita sertifikatkan adalah termasuk sempadannya. Sempadan danau, itu menjadi catatan kita, bukan hanya di badan air yang tidak ada permasalahan. Karena danau terdiri dari inti danau dan sempadan. Nah, itu yang perlu kami diskusikan dengan teman-teman BPN pada saat ini. Lanjut. Next. Nah, ini rencana penanganan danau Limboto selanjutnya. Ini kita ada pembangunan cek dam untuk mengatasi banjir dan sedimentasi, kemudian membuat sumur resapan, kemudian untuk penanggulangan terhadap lahan kritis, rehabilitasi lahan kritis, baik itu secara sipil maupun vegetatif. Kemudian juga pengaturan pola tanam dan pengembangan drainase irigasi limbah dan agroforestry. Kemudian penanggulangan lainnya dengan pengerukan eceng gondok, ya saat ini ada kegiatan itu pengerukan, termasuk pengerukan sedimentasi dan eceng gondok. Kemudian juga ada pembuatan tanggul di bagian barat dan utara, dan selanjutnya juga ada rekomendasi usaha perikanan tangkap. Jadi kita tidak izinkan lagi untuk menangkap ikan dengan keramba jaring apung. Lanjut. Nah, ini lagi ya, Panas. Ya, total pengerukan yang kita perlukan adalah 40 juta meter kubik sedimen. Ya, kita sekarang untuk mencapai kedalaman tadinya 2 sampai 2,5 menjadi 3 sampai 3,5 gitu lah. Jadi itu yang kita dengan harapan kita bisa tertampung air adalah sekitar 75 juta meter kubik akhirnya. Dan lanjut ya. Next ya. Nah, ini besaran-besaran, kemudian rencana pembuangan hasil pengerukan material sedimen danau adalah kita rencananya hasil pengerukan kita buang di luar tanggul ya, yang tadinya sebetulnya itu danau juga, cuman karena sudah ada yang sebagian diokupasi, ada yang tidak, jadi kita pembuangan di seberang tanggul. Kemudian ada juga rencana kami pembuangan tanggul yang nanti dibuang di dalam danau, seperti yang kita lakukan di Danau Tempe. Karena sulitnya menempati hasil disposal area, sehingga kita membuat pulau di tengah danau. Itu rencana selanjutnya. Dan juga nanti ada penataan kawasan di sekitar danau Limboto sesuai dengan peruntukan yang kita juga sudah studi tahun ini. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang masih revitalisasi Danau Limboto. Pekerjaannya adalah pengerukan, revetment, kemudian juga normalisasi di inlet dan outlet, kemudian juga ada membuat cek dam. Nah, ini ke depan kami mengusulkan, untuk pekerjaan sisa kami mengusulkan MYC 2021 sampai 2024, untuk pekerjaan sand pocket atau sand trap yang ada di hulunya, di hulu Danau Limboto,
dengan masuknya sedimen yang 23 anak sungai. Kemudian juga kita ada pengerukan di dalam badan danau, kemudian juga di outletnya di pintu Topodu. Yang pintu Topodu sampai saat sekarang ini belum bisa difungsikan karena masih adanya masalah lahan sekitar 17 hektar yang belum dibebaskan. Kalau itu pintunya dibuka, itu akan menyebabkan lahan penduduk terdampak sih, karena itu perlu dengan kejelasan ganti ruginya. Lanjut. Nah, ini upaya yang sudah kita lakukan. Pemerintah daerah telah memiliki Perda Kawasan Strategis Pengelolaan Danau Limboto berdasarkan Perda nomor 9 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Ini ada zona perlindungan dan ada zona publik. Jadi kita bekerja juga bekerja sama dengan pemerintah daerah bagaimana untuk melestarikan dan membuat Danau Limboto ini bisa eksis kembali walaupun tidak seperti semula yang kita harapkan dengan kedalaman sampai 30 meter. Minimal itu bisa mengatasi dampak, dan sebagai ikon juga di Gorontalo sebagai penataan kawasan kita bisa untuk menjadi kawasan ekowisata. Lanjut ya. Nah, ini upaya yang sudah dilakukan ya, seperti yang tadi ada pemerintah provinsi telah membentuk tim Pokja revitalisasi danau. Ya, ini kalau tim Pokja ini di 15 danau prioritas itu sudah ada. Di kita ini ada juga di semua danau yang 15 danau prioritas itu ada tim Pokja-Pokjanya terkait pengaturan danau dan penyelamatan danau. Lanjut. Nah, ini upaya-upaya yang sudah dilakukan sudah masuk ke Danau Limboto kawasan strategis nasional melalui PP nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kemudian juga menjadi danau prioritas nasional berdasarkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2019. Telah menyusun rekomen rencana pengelolaan 15 danau prioritas dan diantaranya adalah Danau Limboto. Barangkali itu bisa kami sampaikan, next ya. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana kondisi danau-danau yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Danau Limboto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk pertanyaan, sudah banyak pertanyaan nih di chat room nih. Tapi kita tahan sebentar, kita dengarkan narasumber kedua, Bapak Airlangga Marjono atau biasa dipanggil Pak Ari, sebagai Direktur dan Bendungan dan Danau. Izinkan saya membacakan CV singkat tentang Pak Airlangga ini. Beliau lahir di Malang 23 April 1970. Kemudian sebelum menjadi Direktur Bendungan dan Danau, beliau adalah Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Untuk waktu kurang lebih sama 20 menit. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera yang saya cintai, saya banggakan para SDA muda dan kita semua yang merasa muda. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif penyelenggaraan dari webinar pengelolaan danau yang pada sore hari ini dilaksanakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberi kekuatan di tengah pandemi yang masih berlangsung untuk selalu melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, termasuk juga di dalamnya penyelenggaraan program yang prioritas, antara lain juga yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, yaitu
pengelolaan danau. Teman-teman SDA Muda, lanjut Mas. Pada sore hari ini saya perkenankan saya menyampaikan informasi kaitan dengan danau di Indonesia. Next. Yang pertama tentang pengertiannya dulu, pengertian dari danau atau situ. Jadi danau itu adalah wadah air yang berbentuk cekungan yang terbentuk secara alami beserta air dan ekosistem di dalamnya termasuk sempadan yang mengelilinginya. Sedangkan situ itu adalah kalau nggak salah itu bahasa lain dari danau ya, khususnya yang berada di Jawa Barat. Kira-kira seperti itu gambar daerah danau yang dibatasi oleh daerah tangkapan air. Kemudian ada juga danau yang ada inlet dan outlet, ada juga danau yang tidak punya outlet, yang terdiri dari badan danau dan sempadan danau. Kalau dilihat sempadan danau itu adalah jarak 50 meter dari muka air tertinggi yang pernah terjadi. Lanjut, Mas. Sedangkan embung, kita juga punya istilah embung, didefinisikan sebagai bangunan konservasi air yang berbentuk kolam atau cekungan untuk menampung air limpasan, serta air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dasar hukum yang kita gunakan untuk pembangunan embung ini sudah ada SE Menteri PUPR nomor 7 tahun 2018 itu untuk pedoman embung kecil, dan pedoman embung secara umum sudah kita finalisasi oleh internal Ditjen SDA. Di sana nanti akan mengatur pedoman untuk embung kecil dan besar, kemudian perencanaannya, kemudian metode pelaksanaan, juga aspek dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan OP. Klasifikasi embung dibagi menjadi 2, embung besar dan embung kecil. Kemudian sumbernya juga ada beberapa sumber, misalnya dari air hujan, limpasan sungai, atau memang ada mata air. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap air. Lanjut, Mas. Fungsi danau atau situ bagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2015 tentang penggunaan sumber daya air, bahwa sumber daya air itu mengatur tentang pelepasan air tanah pada mata air, pengaliran air, pengendali air, tampungan air, dan tempat hidup biota air. Salah satunya dengan menggunakan danau atau situ. Jadi danau dan situ itu bisa digunakan untuk penelitian, pengembangan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya, dan keagamaan. Sehingga diperlukan juga beberapa prasarana untuk memanfaatkan danau dan juga untuk melestarikan danau. Lanjut. Strategi pengelolaan danau atau situ. Pengelolaan danau kebijakannya adalah dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi danau yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatannya meliputi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan danau, dan pengendalian daya rusak danau, daya rusak air pada danau. Pengelolaan danau dilakukan melalui tahap penyusunan dan penetapan program, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan serta evaluasi. Jadi teman-teman SDA Muda ini, danau ini sekarang banyak yang ingin mengelola gitu ya, karena dia punya potensi yang sangat luar biasa. Dan kita Kementerian PUPR tentu yang
membawahi atau mengampu wilayah sungai yang menjadi kewenangan kita, tentunya harus menjadi yang terdepan untuk melaksanakan pengelolaan danau ini, dengan tentunya melibatkan beberapa stakeholder yang ada di daerah. Karena di daerah tangkapan air danau itu banyak juga pihak-pihak yang perlu kita dudukkan bersama untuk menjaga kelestarian danau. Lanjut, Mas. Lanjut. Jadi beberapa isu yang mengemuka dalam rangka penyelamatan danau ini, saya kira ini banyak terjadi di semua danau yang ada di Indonesia. Yang pertama, laju sedimentasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, diperlukan integrasi program revitalisasi yang banyak juga dilaksanakan oleh KL lain sesuai dengan kewenangannya. Mungkin di sana, di sempadan ada kawasan hutan, kemudian juga ada tanah-tanah yang dimiliki oleh badan-badan atau instansi, atau bahkan juga masyarakat, dan lain sebagainya. Tentunya perlu dilakukan pengintegrasian. Juga perlu dilakukan penetapan garis sempadan untuk menghindari okupasi. Saya kira ini juga sebagai amanah regulasi yang ada, walaupun memang mungkin berat, tapi harus kita mulai, dan sudah ada yang berhasil di Rawapening misalnya, itu memang perjuangannya ekstra. Dan kemarin waktu saya bertugas di Bali juga saya sudah mencoba untuk memulai di Danau Batur, dan memang tidak mudah. Sekarang masih dalam tahap untuk sosialisasi. Lalu keempat adalah terkait dengan perizinan. Tentunya ini kita juga harus mengikuti regulasi yang diatur dalam Permen PUPR nomor 1 untuk perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air, khususnya dari sumber daya air yang bersumber dari danau. Kemudian kualitas air yang kurang baik juga menjadi isu yang perlu kita sikapi bersama. Lanjut, para SDA muda, seperti tadi di slide sebelumnya, jadi kerusakan lingkungan dan erosi ini sering terjadi di daerah tangkapan danaunya, yang mungkin notabene berada di luar kewenangan atau di luar sempadan dari danau, namun menyebabkan kualitas air di danau juga menyebabkan penyempitan dan pendangkalan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan atau paling tidak mendekati penyelesaian dari permasalahan-permasalahan ini. Di sebelah kanan saya berikan beberapa contoh danau dan permasalahan-permasalahan yang ada di danau, di Rawapening, Sentani, Singkarak, Tempe, dan Toba. Saya kira ini umum, yang tantangan yang perlu kita sikapi bersama. Lanjut. Sebagai contoh ini dapat data dari Pak Naswardi juga ini. Ya, Danau Tempe ini ya. Danau Tempe dari Sulawesi Selatan. Dari studi yang pernah dilakukan tahun 97, ini tahun 97 ya, di sana terdeteksi laju sedimentasi rata-rata milimeter per tahun itu 4 mm per tahun. Ini untuk Danau Tempe ada inflow-nya dan ada outflow-nya ini. Jadi masih ada flushing sebagian sedimen yang bisa lewat, tapi juga masih ada juga yang terjebak. Ini 4 mm per tahun. Kalau kita boleh bandingkan dengan danau-danau yang lain, di situ ada Batur dan Maninjau dan Lipoto ya paling bawah. Kemudian kalau kita masuk ke
klasifikasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan. Ini mungkin kalau ada yang update nanti bisa diinformasikan. Ini kita masih pakai yang 2009 ini. Di Danau Tempe ini klasifikasinya sudah sedang ini. Lanjut, Mas. Teman-teman SDA muda, jadi danau atau situ yang dikelola oleh Direktorat Bendungan dan Danau sebanyak 941 seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya ada 15 danau prioritas sesuai dengan hasil KNDI tahun 2009 di Bali. Sebarannya masih paling banyak memang di Jawa sebanyak 811 danau dan situ. Lanjut, Mas. Ini ke-15 danau prioritas yang perlu segera kita tangani. Ini dari 15 ini kalau nggak salah baru 10 ini yang bisa kita sentuh untuk direvitalisasi. Lanjut. Capaian kinerja dari bidang DSE untuk belanja APBN kita sampai dengan tahun 2014 itu ada 543 danau yang direvitalisasi. Kemudian sampai dengan antara kurun 2015 sampai 2019 itu ada tambahan sebanyak 38 danau sudah direvitalisasi, kemudian embung penampung air lainnya ada 1.000 yang ditingkatkan, dan ada bangunan penampung air yang direhabilitasi sebanyak 217. Lanjut. Untuk tahun anggaran 2020 ini yang menjadi peluang bagi kita bersama. Jadi khusus untuk program Danau, Situ, dan Embung ini di anggaran tahun 2020 terbebas dari refocusing. Ini istimewanya Danau, Situ, dan Embung ini di sini ini. Jadi dia bebas refocusing. Kalau yang lain bendungan-bendungan kena refocusing, kalau ini DSE ini tidak. Jadi ada 20 danau atau situ yang direvitalisasi, 57 embung dan bangunan penampung air lainnya serta yang dibangun, serta 6 yang direhabilitasi. Lanjut. Belanja APBN untuk kegiatan danau dan situ ini juga tiap tahun cenderung meningkat, dan tahun ini saja sudah kita alokasikan kurang lebih 1,1 triliun terhadap 20 danau, 57 embung, dan beberapa bangunan penampung airnya yang direhabilitasi. Lanjut. Ini foto-foto kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman. Yang di paling kiri itu adalah pelebaran alur Danau Ponggol di Provinsi Sumatera Utara atau di Danau Toba, menjadi bagian dari revitalisasi Danau Toba. Kemudian ada kegiatan-kegiatan rutin di Rawapening, revitalisasi Danau Tempe, Danau Tondano, Sentani. Lanjut, Mas. Danau Limboto juga nih tempatnya Pak Naswardi. Lanjut. Kemudian ada, nah ini yang pelebaran Danau Ponggol sebelum dan sudah direvitalisasi. Lanjut. Kemudian di Danau Rawapening ini sekarang sedang dilaksanakan program dari OP, dan sedang juga dibuat desain revitalisasinya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita mulai untuk pembangunan fisik revitalisasi. Lanjut. Lanjut. Danau Tempe ada penanganannya ini
agak unik ini di sini dia sedimen-sedimen yang digali kemudian dibentuk pulau. Saat ini ada 9 pulau yang hitam, titik-titik hitam itu 9 pulau, dan nanti akan direncanakan di tahap kedua, ketiga ada beberapa pulau yang akan dibangun dengan memanfaatkan material dari sedimen. Lanjut. Ini revitalisasi di Danau Tempe, bisa kita lihat di hasil dari pengerukannya dibuat seperti pulau-pulau. Lanjut. Kemudian di Danau Limboto, tadi disampaikan Pak Naswardi, kondisinya sekarang sudah kelihatan lebih bagus. Lanjut. Danau Tondano, ada program juga revitalisasi. Lanjut. Di Danau Kerinci, jadi danau ini karena memang merupakan prasarana sumber daya air yang alam gitu ya. Jadi sebenarnya sangat bijak sekali kalau kita menjaga kelestariannya. Ini Danau Sentani, ya. 2 menit lagi ya, Pak. Ya, Danau Maninjau terus udah mau habis kok ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dwi dan teman-teman dari SDA Muda. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi walaupun singkat sehingga bisa menimbulkan ketertarikan teman-teman SDA Muda untuk Ini tampaknya Pak Dir menghilang. Ada telepon masuk. Mbak Dwi. Ya Pak, dilanjut aja mungkin ya. Iya, kayaknya tadi udah udah dikembalikan ke Mbak Dwi. Oh ya, baik. Oke, Mas Ari, gimana kita langsung ke pertanyaan di chat room atau? Langsung aja Mbak Dwi, pertanyaan di chat room. Oke. Udah banyak banget ini yang masuk. Ya. Mungkin ke pertanyaan yang paling awal ya. Dari Pak Budi Suhardi, FKIP UHAMKA. Berapa persen sampai saat ini kerusakan ekosistem Danau Limboto sudah dapat ditanggulangi? Mungkin Pak Nas sambil menunggu Pak Dir masuk lagi mungkin ya. Langsung Bu Dwi. Iya Pak, satu-satu aja mungkin ya Mas Ari ya. Ya, satu-satu aja Mbak. Kira yang terpilih tadi semua ini lurus ya. Baik, Bu Dwi, ini berapa persen sampai saat ini kerusakan ekosistem Danau Limboto sudah dapat ditanggulangi? Nah, secara persentase memang semenjak 2012 ada sekitar 50% sudah bisa ditanggulangi, namun sekarang sudah berjalan 8 tahun, kita bisa menanggulangi untuk
kerusakan ekosistem yang ada di dalam danau. Tapi kita tidak bisa yang ada di hulunya. Contoh adalah bagaimana penanganan das yang ada di hulu, yang hulu-hulu Danau Limboto yang penyumbang sedimentasi terbesar tadi. Sehingga kita dari tahun ke tahun kita ada pengerukan di OP, kemudian juga ada pembangunan cek dam. Nah, itu yang kita berpacu dengan kecepatan sedimen yang ada penanaman jagung di hulunya. Ini menjadi kendala kita juga di khusus penanganan Danau Limboto pada saat ini, Bu. Demikian, Bu. Kemudian ini pertanyaan yang ke Pak Nas aja dulu ya, Pak ya, sambil nunggu Pak Adiran masuk kembali. Sorry, tadi kok tiba-tiba terputus. Lagi penuh kali, Pak. Iya. Lagi sibuk, Pak. Ini langsung ke tanya jawab ya, Pak. Ya, Pak Adi. aja. Ya, tadi pertanyaan pertama sudah direspon Pak Nas tentang persen sampai saat ini ekosistem Danau Limboto yang sudah dapat ditanggulangi. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mas Tubagus Ferry dari Ditbenda, pendekatan pengendalian sedimentasi yang lebih ditengahkan dan dalam menyelesaikan masalah sedimentasi Danau Limboto. Pendekatan manakah? Jadi pendekatannya seperti apa? Atau dari, kan tadi dijelaskan Pak Nas juga tentang pendekatan teknis dan non-teknis ya Pak ya? Ya, baik Bu Dewi. Untuk Danau Limboto sekarang kita sudah ada perda dari pemerintah daerah terkait penanaman jagung tidak dibolehkan untuk kemiringan 15% di hulu dan di tebing-tebing yang ada di Limboto, di Gorontalo. Sehingga itu salah satu untuk mengantisipasi tingginya sedimentasi yang masuk. Dan khusus di Danau Limboto sudah ada perda yang mengatur itu, yang mengenai pelarangan untuk penanaman jagung di atas kemiringan 15%. Ya. Itu yang kita lakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang untuk mengatur agar masyarakat bisa beralih ke tanaman selain jagung untuk yang ada di hulu Danau Limboto. Itu Bu Dewi. Ya. Oke Pak Nas, ini banyak tentang Danau Limboto nih, mereka banyak yang penasaran bagaimana pengelolaan Danau Limboto. Kemudian ini ada juga yang bertanya Pak Alfandi Kahar dari Pompengan Jendeberang, bagaimana pola aliran inflow dan outflow Danau Limboto? Apakah dari 23 aliran sungai yang masuk ke danau tidak mempunyai aliran sungai yang keluar dari danau menuju ke laut? Bagaimana efektivitas kinerja danau setelah dilakukan revitalisasi danau? Apakah cukup efektif dalam menampung air pada musim kemarau? Mungkin dijelaskan Pak Nas. Ini yang nomor berapa nih? Saya sambil cek juga ini. Nomor berapa ini ya? Oh ya, bagaimana pola aliran inflow dan outflow? Baik, Bu Dwi, untuk Pak Alfandi Kahar, Danau Limboto itu tempat bermuaranya 23 sungai. 7 diantara sungai besar seperti yang kami paparkan tadi. Kemudian untuk outletnya adalah ada danau Pintu Topodu. Nah, Pintu Topodu ini dan belum bisa difungsikan karena masih adanya masalah lahan. Kemudian juga ada Sungai Bolango. Sungai Bolango itu lebih kecil, makanya sekarang kemarin itu dibikin Sungai Pintu Topodu untuk membuat outlet yang lebih besar. Nah, untuk outlet yang sekarang yang existing itu adalah outlet yang ada di Sungai Bolango. Sungai Bolango, tapi itu sangat kecil, sehingga Danau Limboto itu bagian retarding basin lah dari sungai-sungai yang masuk, 23 sungai yang masuk. Memang itu menjadi permasalahan yang sangat tinggi. Dan dari sungai yang masuk itu membawa sedimen yang sangat banyak, seperti yang berdasarkan studi yang kami sampaikan tadi, ada 6 juta meter kubik per tahun. Ya, 6 juta meter kubik per tahun, dengan tinggi yang tersisa pada tahun 2012,
itu 2,5 meter, makanya perlu dilakukan intervensi keteknikan dengan pengerukan. Nah, itu akhirnya sekarang luasannya bertambah menjadi 3.334 hektar yang harus kita coba pertahankan. Barangkali itu Bu Dwi, tambahan dari kami. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan untuk Pak Dir. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak Erlangga Marjono. Yes. Bagaimana cara dan peran stakeholder dalam mengantisipasi dampak negatif yang disebabkan dari kegiatan antropogenik dan climate change yang akan mengganggu fungsi ekosistem danau itu sendiri? Jadi ini dari mahasiswa Universitas Brawijaya, Mbak Amiftah Farah Listia, mudah-mudahan perempuan ya, kalau mudah-mudahan perempuan. Namanya kalau dari namanya. Bagaimana cara dan peran stakeholder dalam mengantisipasi dampak negatif yang disebabkan dari kegiatan antropogenik dan climate change yang akan mengganggu fungsi ekosistem danau ini sendiri, gitu ya? Wih, pertanyaannya mantap ini. Jadi, cara dan peran stakeholder ini sekarang itu sedang digagas pembentukan tim penyelamatan danau prioritas ya, dengan rancangan peraturan presiden. Mungkin nanti ketuanya itu dari Menko Marinvest ya, selaku ketua Dewan SDA kalau saya nggak salah. Sebenarnya di beberapa KL itu juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan danau ini. Namun perlu disinkronkan, disinergikan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi penanganan danau ini kan kita pendekatannya menggunakan pendekatan struktural dan non-struktural. Karena badan danau sendiri banyak terpengaruh oleh daerah tangkapannya yang sangat heterogen ya. Ada yang tadi sampaikan Pak Naswardi, ladang jagung, ada yang kawasan hutan, ada yang perumahan, permukiman. Nah, itu tentunya memerlukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Dan itu sudah beberapa danau sudah dimulai hal seperti itu, juga utamanya keterlibatan dari masyarakat ya yang harus kita bangun. Dan mungkin bukan tidak mungkin nanti juga untuk kegiatan-kegiatan direplikasi untuk kegiatan-kegiatan di bendungan gitu, karena permasalahan di bendungan pun juga harus kita antisipasi terhadap sedimentasi. Mungkin itu Mbak Dwi. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua. Untuk danau yang ini dari staf Bapak nih di BWS Bali Penida, Mbak Harni. Untuk danau yang dengan perkembangan kawasan di sekitar danau yang cukup pesat atau padat, bagaimana arahan untuk penetapan batas sempadannya? Apakah tetap mengikuti Permen 28 tahun 2015 dengan konsekuensi pembebasan lahan atau diizinkan penyesuaian dengan kondisi di lapangan? Kemudian yang pertanyaan keduanya, untuk danau yang tidak memiliki outlet, sementara tren muka airnya terus meningkat, bagaimana arahan untuk penentuan badan danaunya? Amanat Permen 28 tahun 2015, batas badan danau adalah muka air tertinggi yang pernah terjadi. Kemudian ini pertanyaan ketiga dari Mbak Harni juga, penetapan sempadan danau apakah perlu untuk dilegalkan juga dengan peraturan daerah seperti RT/RW, memperhatikan Permen tidak ada pengaturan terkait sanksi. Mungkin dijelaskan. Ya. Terima kasih Mbak Rani. Ini kayaknya di Danau Batur ini yang dimaksud ini. Kode nih Pak. Jadi permasalahannya memang masih mending tadi Pak Naswardi ya. Ada yang punya sertifikat segala ya. Sama di sana bahkan ada kepemilikan yang sudah turun temurun sehingga sulit juga bagi kita untuk menetapkan itu. Dan
ini tidak bisa kita dekati dengan kaku gitu ya. Perlu disosialisasikan dulu dengan baik, dengan mengundang para stakeholder, termasuk juga pihak-pihak yang menerbitkan sertifikat itu, dicarikan solusi yang paling baik. Tapi kalau rasanya kita bebaskan di sempadan itu sulit juga gitu. Kita nggak mungkin mengalokasikan ya, kalau anggaran untuk pembebasan tanah di daerah yang memang itu tersedia sempadan. Dan untuk danau yang tidak ada outletnya, tetap kita mengacu terhadap terhadap peraturan Menteri PU ya, yang batas 50 meter dari muka air tertinggi itu. Tetap itu. Mungkin itu Mbak Dwi. Ya, oke. Dan ini pertanyaan ketiga Pak. Mas Ari, ini kita buka 1 sesi atau 2 sesi? Atau gimana? Kayaknya 1 sesi aja Mbak. 1 sesi aja ya. 1 sesi aja. Ini pertanyaannya kepada Pak Direktur Bendungan dan Danau. Apakah dengan adanya Greenbelt Danau dapat memberikan kontribusi pengelolaan danau secara berkelanjutan dan bisakah dimasukkan dalam regulasi seperti sempadan danau? Kemudian pertanyaan kedua, untuk embung apakah diperkenankan pemanfaatannya sebagai air baku? Sebagai apa? Sebagai air baku. Air baku. Ya. Iya, menyambung tadi ya yang RT RW ya, harusnya belum saya jawab tuh. Perlu juga disesuaikan RT RW di lingkungan danau itu dengan sempadan. Jadi disinkronkan untuk menjamin peruntukan lahan ya ke depan. Mungkin kalau sekarang ya sudah terlanjur itu, bagi yang belum itu mestinya bisa disesuaikan RT RW-nya dengan mengakomodir sempadan. Kemudian ini pertanyaan tadi untuk Mbak, bisa diulang? Gimana Pak? Halo? Iya Pak. Tadi yang Greenbelt tadi? Yang Greenbelt, sebentar. Apakah dengan adanya Greenbelt Danau dapat memberikan kontribusi pengelolaan danau secara berkelanjutan dan bisakah dimasukkan dalam regulasi seperti sempadan danau? Oh iya, itu sangat membantu kalau memang dari awal sudah ditetapkan Greenbelt, kemudian akan mempermudah penetapan garis sempadannya. Tentunya di situ kita tidak perlu berdiskusi lagi untuk penetapannya gitu kan, sudah ditentukan di Greenbelt. Kemudian tadi air baku dari embung ya? Iya Pak. Embung dari air baku, beberapa embung memang masuk di pembinaan Direktorat Air Tanah dan Air Baku, khusus memang untuk air baku. Jadi sangat dimungkinkan embung untuk digunakan sebagai air baku. Gitu Mbak. Oke. Ini Mas Ari, kita kedatangan tamu dari Bappenas juga, ada Pak Abdul, Pak Dir Pengairan dan Irigasi, juga ada Pak Juari. Mungkin Pak Abdul bisa menyampaikan pesan dan kesan nih untuk SDA muda, bagaimana Pak Abdul masih muda banget ini. Ini milenial kita ini. Mana Pak Abdul? Panas, apa kabar? Saya mau jadi peserta ini, nyamar. Milenial ini. Kalau kasih pesan, ya begini, mungkin saya merhatikan ya, terima kasih nih dari Pak Erlangga, Pak Nas, ada Pak Joko juga. Memang udah waktunya kita sesuai di RPJMN juga ya, untuk ada 941 danau itu, kalau dihitung storage itu besar sekali sebetulnya. Kayak danau, tadi saya kalkulasi sederhana itu danau Liboto pun kalau dipulihkan itu
bisa ratusan juta kubik ya storage-nya. Nah, namun kalau saya lihat solusi-solusi yang ada ini yang paling susah itu adalah dari segi konservasi. Konservasi yang diurusi kan manusia ya. Kalau tadi di Danau Limboto Panas menyampaikan ada eutrofikasi, ada eceng gondok, pasti ada beban organik yang masuk kan. Itu tipikalnya dari pemupukan yang berlebihan atau limbah domestik. Nah, ini yang selama ini mungkin belum terjangkau oleh program-program SDA atau tidak bisa terjangkau karena itu masuk kategori keciptakerjaan ataupun kegiatan pertanian. Nah, karena itu untuk pengeluaran danau ini kadang perlu diskresi. Nah, kami bersama kantor Pak Erlangga juga Pak Ari sedang khusus untuk Limboto Gorontalo ini sedang membuat payung hukumnya lah agar kegiatan-kegiatan itu bisa lebih terpadu. Tapi tanpa kalau dihitung-hitung sih memang mengurusi manusia itu biayanya lebih ringan, tapi perlu upaya yang lebih panjang. Sama di mana itu, selama ini kan di Rawapening juga itu sudah dari 10 tahun lalu saya sudah ikut dari Germadani, Rencana Aksi Danau. Tapi begitu masuk ke pola antropogenik, bahwa kita harus mengendalikan kegiatan. Mengendalikan itu bukan melarang ya, mungkin udah nggak realistis juga melarang, tapi memberikan income atau memberikan pekerjaan yang ramah lingkungan ya, dan mempunyai income, ini bidang yang baru mungkin di konservasi sumber daya air. Nah, ini terus terang area abu-abu lah ini antara urusan-urusan di berbagai kementerian. Mudah-mudahan kita bisa, ya kami di kantor di Bappenas membantu koordinasinya, baik antara PUPR, pemerintah daerah, ataupun instansi lain, KLHK, Kementerian ATR, dan pertanian untuk membuat suatu aksi yang sama ini. Jadi nanti beban civil work terhadap kegiatan di danau ini juga bisa terbantu karena tidak mungkin berhasil dengan civil work-nya saja. Mungkin itu tanggapan dari saya sih sebagai penanggap dadakan ya, Bu Dwi. Terima kasih Pak Erlangga. Spontan, penanggap spontan. Spontan. Ya, tapi makasih lah. Bagus ini. Silakan yang lain-lain SDA muda yang bertanya lah. Kalau saya setengah muda, setengah tua ini. Berjiwa muda, tadi sudah di garis ini. Sudah Ya, di garis slot ini, berjiwa muda. Iya, iya. Silakan yang lainnya. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada teman-teman yang mau langsung bertanya, nggak usah pakai private chat private room, chat room juga boleh. Silakan. Atau Pak Joko ada masukan? Ada saran? Sharing. Ya mudah Pak. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Selamat pagi Pak Abdul. Pagi. Waduh, ini Pak Joko, Bapak di Amerika ya? Selamat pagi. Betul, karena pandemi jadi selamat pagi terus. Terima kasih Mbak Dwi. Ada waktu 5 menit, tapi saya akan sharing 3 menit aja. Jadi nanti masih ada sisa untuk teman-teman. Yang pertama, untuk Pak Direktur ya. Pak Direktur, kita pernah buat buku tentang bendungan di tahun 2014. Ini ada namanya, Mbak Dwi nanti bisa dilaporkan ya. Iya Pak, Selayang Pandang, Danau di Indonesia. Nah, ini waktu itu direkturnya... Kayaknya pernah tahu tuh Pak. Oh, pernah tahu tapi nggak punya ya? Oke. Karena ditayangkan dong. Mbak Dwi aja langsung nanti lapor ke Pak Direktur. Itu cerita tentang bendungan di Indonesia, totalnya jumlahnya 37. Termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan Pak Nas, Danau Limboto. Dan tadi ada data-data yang 2009, kalau ini lebih terbaru, data 2014. Ini di launching pada saat dirjennya Pak Mujiati, direkturnya Pak Heri Suprayogi.
nanti bisa kita kirim langsung ke Pak Direktur. Sharingnya itu. Terus yang kedua, di tahun 2014 itu kan kita sempat membuat ini ya, rapermen tentang danau. Kita sudah berdarah-darah, sudah sampai ke RPP, harmonisasi ya. Ya? RPP, Pak. Oh ya, RPP. RPP tentang danau, Mbak Dwi itu sudah berdarah-darah. Kita sudah sampai harmonisasi, tapi di dalam perjalanan dengan tumbangnya Undang-Undang SDA akhirnya sempat diendapkan. Nah, ini sekarang konsepnya apa akan terkait dengan danau ini? Mbak Dwi kan masih punya arsip-arsip itu waktu RPP. Nanti langsung aja dilaporkan ke Pak Direktur. Kalau nanti akan bentuknya pedoman atau peraturan. Itu aja Mbak Dwi, ada 2 yang kami sharingkan. Terima kasih. Standby monitor. Pas waktunya 3 menit, Pak. Masih ada tersisa 2 menit lagi. Ada teman-teman yang mau bertanya atau ini ada Bapak Pak Napit mau memberikan kesan dan pesan atau amanah, Pak, untuk para SDA muda nih yang akan melanjutkan tongkat SDA selanjutnya. Ya, yang jelas saya Opung. senang ya dengan yang muda-muda ini mulai melihat lebih jauh ya. Ya harapan saya teman-teman nanti lebih mature lah ya dibanding kita zaman dulu, semuanya serba tertinggal ya, apalagi dengan kemajuan IT sekarang ya. Khusus untuk Gorontalo, danau apa namanya? Danau Limboto, Pak Nape. Danau Limboto. Saya waktu saya pertama kali awal-awal saya ke Sulut, masih Sulawesi Utara waktu itu, langsung kita membuat pertemuan Pak tentang Danau Limboto ini. Saya nggak tahu apa Bapak sudah ada apanya, bahan-bahannya, mestinya masih ada di dinas itu, kalau belum terbakar ya. Tapi seingat saya Pak, perlu kita teliti apakah memang karena sedimentasi waduk itu, danau itu mendangkal. Dulu pernah disebut bahwa Danau Limboto ini ada pengangkatan gitu Pak. Jadi faktor apa ya istilahnya itu geologi itu ya. Jadi kalau dia ada pengangkatan, ya otomatis dia mendangkal. Jadi saya kira saya nggak tahu teknologinya apa untuk membuktikan itu Pak. Waktu persoalan di Gambut 1 juta hektar ya, dengan Departemen Fisika ITB, mereka ada alat gitu Pak, alat kalau itu akan ditembakkan ke lahan yang di bawah kita dengan alat itu, dia bisa memberikan lapisan-lapisan itu dengan umur tertentu gitu. Saya nggak tahu. Jangan-jangan Limboto ini karena pengangkatan itu Pak, itu yang saya takutkan. Sehingga biaya yang kita keluarkan untuk dredging dan lain sebagainya, menjadikannya tadi kedalaman 4 meter dengan volume 75 juta, bisa-bisa bukan hanya sedimen, tetapi pengangkatan itu masih berjalan terus gitu Pak. Nah, kalau pengangkatan, saya lebih condong muaranya yang kita buka mulai dari laut, itu yang kita dredge sehingga betul-betul ya sedimen itu bisa terbawa sendiri ke sana. Jadi kita akan bergerak dalam berapa sedimen yang masuk, berapa sedimen yang kita keluarkan lewat, saya nggak tahu diperbesar itu muaranya atau gimana. Itu yang pernah dulu kita pikirkan. Itu hanya informasi saja. Lalu secara umum untuk Pak Direktur, Pak Ari Marjono, saya sangat salut. Saya kira Pak Ari bisa lebih matang nanti daripada almarhum Bapak ya. Harapan saya
Pak Hari ini bisa jadi dirjen, kalau bisa menteri ya. Amin ya Pak. We support you. Jadi saya kira untuk Pak Ari saya hanya ingin karena ini masih kita itu sebagian besar keluarga penyebabnya. Orang-orang SDA ini harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan berdiskusi atau apa dengan semua instansi, terutama ini yang terkait dengan LHK ini, teman-teman LHK ini, ya, kehutanan dan masalah pengendalian pencemaran. Ada buku yang namanya Crucial Conversation. Saya kira teman-teman yang muda bisa menggunakan itu, Crucial Conversation. Dan tentunya banyak literatur-literatur yang lain. Yang penting di sini bagaimana bapak-bapak bisa lebih mantap dan sebagai staff supaya bisa memanage boss. Ada juga buku tentang how to manage the boss ya. Jadi kalau Anda itu sebagai kasubdit pergi bersama direktur, inputlah direktur itu semaksimal mungkin. Jangan Anda yang bicara ya. Kalau Anda direktur menemani dirjen, input kepada dirjen itu supaya dirjennya yang ngomong ya. Jadi walaupun ide dan segala macam itu dari Anda, buatlah itu menjadi ide dari bos kita ya. Jadi itu yang namanya how to manage the boss. Make your boss the boss, the real boss. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semua generasi SDA muda untuk bisa menjadi lebih mature ke depan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak Nafit. Terima kasih Pak Nafit. Bu Dwi, itu ada Pak Dr. Ahmad Taufik tuh, Balai Air Tanah. Pak Ahmad Taufik. Boleh Pak Ahmad Taufik? Kalau Pak Ahmad Taufik ini musuh saya ini, harus ngomong. Selamat malam Pak Direktur, Pak Nas. Ya, selamat malam. Sambil belanja kantor istri, saya sempetin tetap hadir di SDA Muda. Ini mungkin ya apapun, ada Pak Abdul juga, Pak Abdul. Jadi walaupun lagi di jalan, saya sempetin dengar acara ini. Karena memang kita harus paham di tahun-tahun ini memang infrastruktur bendungan dan juga danau ya Pak Nas, ini andalan kita untuk ketahanan air. Jadi siapapun warga SDA, bendungan dan danau ini harus kita capture benar-benar karena itu andalan. Apalagi danau yang anugerahnya tuh kita tanpa konstruksi, tanpa perencanaan, tanpa pekerjaan apapun teknik di sana, tiba-tiba udah ada catchment, udah ada dari Gusti Allah lah, dari Tuhan memberikan rahmatnya, ada danau. Ini kan bonus buat Indonesia gitu. Dan kita sebagai orang SDA, jiwanya harus bersyukur gitu ketika mendapat anugerah seperti itu. Pak Direktur paham sekali, mungkin sama kita juga paham merencanakan bendungan tuh butuh waktu lama. Tapi kita bersyukur ada danau yang berjumlahnya ratusan mungkin atau puluhan yang harus benar-benar kita pelihara karena itu potensi sumber daya air yang sangat bermanfaat buat Indonesia. Saya pikir itu aja mungkin Pak Direktur, Pak Nas, sahabat saya Pak Nas sama Pak Abdul, sungkem Pak Abdul, Pak Nafit juga. Good luck, good job SDA Muda. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Pak Joko juga. Jangan pejabat terus ditanyain Bu Dwi, yang anak-anaknya ditanyain dong. Boleh nih, silakan sudah dibuka floor. Untuk yang mau bertanya langsung online, langsung menampakkan wajahnya. Boleh langsung on, di unmute. Ini banyak mahasiswa kok Pak, jadi sebetulnya mereka lebih kritis harusnya. Mas Bayu, yang alumni konservasi. Ayo ngomong. Siap, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Direktur. Selamat malam Pak narasumber, Pak Nas, dan teman-teman semua sekalian.
Sudah malam, sudah jam 10 malam Bapak, izin di Papua. Bapak izin mohon arahan dan ini aja Pak, kemarin itu dengan pihak Kementerian ATR itu sedang membuat suatu pedoman buat kota di daerah dekat dengan Danau Sentani. Nah, terkait masalah implementasi ini Pak, permennya yang masalah 50 meter untuk batas tertinggi yang harus kita bebaskan. Di Sentani itu kan mayoritas itu kan ada banyak suku di sana Pak yang sudah hidup sejak lama, anak cucu cicit sampai saat ini di lapangan itu. Nah, itu bagaimana Pak untuk arahan ke depannya Pak? Apakah kita tetap harus bisa kita paksa harus kita implementasikan, kita harus ada ininya nggak Pak, batas toleransi permen tersebut? Kan Bapak, terima kasih. Ya, Mas Bayu, saya kira ini umum ya, berlaku terjadi di beberapa danau. Ya jangan dipaksa lah Pak, Mas. Kalau yang dipaksa-paksa itu kan nggak enak ya. Nanti kita sampaikan dulu semangat dari permen tersebut pada para stakeholder, juga pada pemerintah daerah, manfaatnya apa sih kalau kita melaksanakan itu gitu kan. Sampaikan dulu pelan-pelan. Jadi karena ini terkait dengan mungkin hak ya yang sudah terlanjur hak kepemilikan yang sudah terlanjur dikeluarkan atau memang sudah turun-temurun dari sana, ini tentunya kan perlu disikapi dengan baik. Gitu. Saya kira itu Mas Bayu. Jangan dipaksa Mas. Bapak, siap. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi selain Mas Bayu dari Papua nih, jauh-jauh dari Papua mendengarkan. Jam 10 malam lagi sana. Papua. Ini yang saya. Ini banyak mahasiswa. Suara lembut, kita tunggu suara lembut. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan langsung di unmute. Ditembak aja yang suara lembut, Mbak Dwi. Mbak Nur Azizah mau bertanya? Ya, Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Nur Azizah Pak, saya dari Lamongan. Terutama ini kan saya aslinya Babat. Di Babat itu kan pada musim penghujan itu kan pasti banjir karena memang dia kan semacam cekungan yang ada di daerah Kabupaten Lamongan. Nah, permasalahannya itu banyak sekali rawa-rawa dan juga istilahnya kayak embung gitu yang berubah fungsi. Jadi dulu itu kan istilahnya tanah palen. Nah, kemudian dengan oknum tertentu itu diuruk, akhirnya jadikan perumahan dan lain-lain. Dan itu ada izinnya, padahal kalau merunut dari sejarah itu kan di situ merupakan sebagai tampungan air pada saat musim hujan. Nah, akibatnya mesti pada saat musim hujan itu air itu nggak bisa mengalir. Nah, ini untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Ayo Pak Joko jawab. Direktur. Iya. Terima kasih Mbak Azizah, itu tentunya kita harus kembali ke RT RW-nya ya di sana ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan bersama-sama dengan DPR-nya. Nah, kalau memang di sana RT RW-nya bukan pemukiman, tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian, dikaji lagi, direview, kemudian dampak yang ditimbulkan terhadap keberadaan permukiman tadi tentunya juga harus dimitigasi dengan disikapi dengan perubahan-perubahan RT RW itu gimana, apakah dibuatkan embung, dibuatkan saluran pengendali banjir dan lain sebagainya. Saya kira itu
bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pengelola WS-nya, kalau itu masuk WS kewenangan pusat, ya, tentunya di Bengawan Solo. Mungkin itu, Mbak. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Nur Aziza atas pertanyaannya. Ada lagi, satu lagi, masih ada 3 menit terakhir sebelum menuju jam 8. Suara halus lagi. Pak Joko, suara halus lagi Pak Joko. Ya betul, cocok. Biar how to manage of the bus. Jadi saya diam aja. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya atau saran mungkin Mbak? Ya, Mbak boleh. Dwi. Mungkin dari Pak Iskandar, pensiunan BWS 3 mungkin, dari Riau, mungkin ada saran ataupun pertanyaan. Oh iya, Pak Iskandar. Ayo silakan Pak. Memberikan semangat untuk kita SDA semua. Silakan Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak mantan PLT Balai Wilayah Sumatera 3, Pak Naswardi. Pak, itu adakah tata ruangnya itu sudah diatur apa sudah diatur Pak? Kemudian kalau bisa kinerja dari teman-teman PPNS ditingkatkan Pak untuk menjaga lingkungan, kemudian ke depannya kalau bisa dibuat satgas untuk mengamankan bantaran. Nah, satu lagi, untuk ada yang rumah-rumah yang sudah ada di situ, Bapak bikin untuk desa budaya, Pak. Itu usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Dwi. Ya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Iskandar atas informasinya. Memang yang untuk Danau Limboto sudah masuk RT RW. Yang tadi saya sampaikan ada di luasan danau 3.334 hektar. Nah, di dalam RT RW itu masih ada tanah yang bersertifikat. Nah, kalau kita bicara sertifikat, itu kewenangannya bukan sama kita. Sehingga memang perlu pembebasan. Kalau kita memerlukan tanah sertifikat sebagai sempadan, baik itu sempadan maupun badan danau, itu kita bebaskan. Nah, hal ini yang kemarin menjadi polemik kita dengan teman-teman yang ada di pihak APH, yang dipermasalahkan bukan ininya, bukan danaunya. Kenapa sertifikat ada di badan danau, ada di sempadan danau? Padahal itu danau adalah kekayaan negara. Sehingga polemik itu yang kemarin yang menjadi kita tarik ulur. Padahal menurut Permen 28 2015 kita mengatur masalah danau tidak badan danau dan sempadan danau, tapi tidak mengatur masalah sertifikat dan sertifikat non sertifikat. Karena itu adalah kewenangannya BPN. Kalau yang sudah ada sertifikat, kalau memang kita membutuhkan lahan tersebut sebagian dari danau, kita bebaskan. Itu tidak ada masalah. Dan sebagai penertibannya nanti kalau sudah menjadi bagian dari pemilikan danau menjadi aset, itu memang harus kita amankan. Seperti saran Bapak tadi, kita libatkan PPNS kalau itu sudah menjadi kepemilikan kita. Ya, terima kasih sarannya Pak Pak Iskandar, untuk RT RW yang memang sudah harus termasuk RT RW yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap Danau Limboto. Terima kasih Bu Dwi, demikian. Terima kasih Pak Iskandar, Pak Anas untuk tanya jawab. Mungkin yang terakhir ya Mas Ari ya. Ya, mungkin perwakilan SDA Muda Mbak Dwi dari Jessica mungkin. Oh boleh silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Dwi dan Mas Ari. Dan pada malam ini saya ingin mengucapkan sebenarnya tambahannya adalah terima kasih banyak sekali untuk informasi dari narasumber, yaitu dari Pak Nas dan juga Pak Dir, terkait pengetahuan dan juga capaian dari penanggulangan danau serta tampungan lainnya.
di Indonesia sendiri, dan semoga nanti SDM muda sendiri sebagai generasi muda dan stakeholder nanti ke depannya bisa memiliki inovasi yang baik juga dalam penanganan danau dan serta tampungan lainnya, sehingga lebih efektif dan efisien dan pemanfaatannya lebih meningkat lagi untuk masyarakat dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Itu sih yang ingin saya sampaikan terkait itu. Terima kasih sekali lagi. Sudah Bu, Mas. Ini perlu tanggapan atau enggak, Jess? Ini nggak perlu Bu, cuma statement dari mewakili SDM muda saja Bu. Izin Bu. Mungkin langsung ini Mbak Dwi, apa namanya, door prize. Tadi kan di awal kita janjikan door prize untuk 3 penanya terbaik. Jadi 1 dipilih oleh Pak Dir, Pak Erlangga, kemudian 1 oleh Bapak Suwardi, dan 1 lagi oleh Mbak Dwi sendiri. Monggo, silakan. Pak Dir dulu deh, Pak Dir. Atau Panas dulu, pilih pertanyaan yang terbaik, Pak. Ya, monggo Bapak. Tadi ada, di catatan saya ada 5 kalau nggak salah. 1 dari Pak Budi, itu dari UHAMKA terkait dengan kerusakan ekosistem. Yang kedua, Bapak Tubagus Ferry, itu di Direktorat Benda terkait dengan pendekatan pengendalian sedimen. Kemudian Pak Afandi, ini dari Ponpengan terkait aliran inflow-outflow Danau Limboto. Kemudian Ibu Amifta dari Unibrau terkait peran stakeholder. Kemudian Ibu Harni dari BWS Bali Penida terkait dengan penetapan batas sempadan. Monggo silakan Bapak dan Ibu untuk memilih yang terbaik, 3 pertanyaan terbaik. Saya pilih yang tadi, yang stakeholder tadi. Yang stakeholder Ibu Amifta dari Unibrau, UB ya. Oke. Pak Nas milih Ibu Amifta. Mungkin selanjutnya Pak Dir, Pak Erlangga. Ada berapa Mas Ari? Untuk yang di Pak Nas. Kalau yang dari Pak Nas adalah dari Avandi Kahar. Ya, mengenai bagaimana pola aliran inflow dan outflow Danau Limboto, apakah 23 aliran sungai yang masuk ke danau tidak mempunyai aliran sungai yang keluar dan danau menuju ke laut. Itu. Baik, Pak Avandi ya, dari Ponpengan ya, kalau nggak salah Pak ya. Oke, mungkin 1 lagi dari Ibu Dwi. Monggo silakan Bu. Saya pilih yang dari yang agak ringan-ringan. Sebentar. Tentang pendekatan pengendalian sedimentasi oleh Mas Tubagus Ferry ya? Oh iya, Direktorat Benda ya. Oke, Mbak Dwi, sudah terpilih 3 pertanyaan. Ya. Mungkin teman-teman yang peserta yang mendapatkan door prize bisa langsung japri ke panitia untuk nomor telepon dan selanjutnya supaya hadiahnya bisa langsung dikirim. Oke Mas Ari, mungkin beberapa yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita malam hari ini. Jadi memang usaha yang dilakukan oleh Danau Limboto itu sudah hampir mencapai lebih dari 50% untuk mengembalikan kembalinya fungsi Danau Limboto itu sendiri ya Panas ya. Kemudian untuk pengelolaan danau yang berkelanjutan kita perlu koordinasi untuk penyatuan program. Di sini ada dari Bappenas yang akan mendukung untuk mengintegrasikan program-program dari kementerian-kementerian lain seperti KLHK, dari pertanian, kemudian dari stakeholder yang ada di daerah setempat untuk mengembalikan fungsi tampungan alami. Tidak hanya bendungan, tetapi juga danau yang notabene adalah anugerah alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita lestarikan untuk selain untuk menjamin ketersediaan air juga untuk
kelestarian alam, baik yang biotik maupun non-biotik. Mungkin itu Mas Ari yang bisa disimpulkan. Baik, terima kasih untuk para narasumber, Bapak Erlangga dan Bapak Naswardi. Kemudian terima kasih juga untuk fasilitator Ibu Dwi, dan terima kasih juga untuk Bapak Abdul dari Bappenas, serta terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar yang telah tergabung dalam webinar kali ini. Dan ini sampai jam 8 lewat 7 menit pesertanya masih sangat banyak ya, sekitar 140 peserta. Tadi di tengah-tengah kita ada 161 peserta. Nah, mungkin applause dulu untuk para narasumber kita, fasilitator kita, dan untuk seluruh peserta. Sama-sama kita berikan applause. Semoga apa-apa yang telah disampaikan menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita ke depannya, ya, dan dapat sebagai acuan untuk melakukan pengembangan ke depan terkait dengan pengelolaan danau. Tadi juga sudah kita pilih 3 pertanyaan terbaik. Nah, ini untuk para pemenang nanti agar menghubungi kontak person yang ada di poster yang di-share di IG SDA Muda. Kemudian masih ditunggu 2 peserta terbaik untuk postingan ya di IG Story dengan kategori caption terbaik, dan jangan lupa tag IG SDA Muda. Ini masih ditunggu dan nanti untuk pemenangnya akan disampaikan melalui IG SDA Muda. Jangan lupa bagi yang belum follow IG SDA Muda, segera untuk follow dan subscribe akun YouTube kami di SDA Muda PUPR. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita untuk webinar kali ini. Untuk info-info webinar selanjutnya selalu ikuti IG kami. Mudah-mudahan kita akan ketemu dalam ketemu lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk sharing selanjutnya. Oke, mungkin itu dari saya sebagai host. Apabila ada kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta yang telah ikut bergabung di webinar SDA Muda Berdialog ini. Baik, akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, konsumsinya diminum, Mbak Dwi. Oh iya. Ada foto nih, Mas. Nggak ada foto-foto ya? Foto dulu, Stefan. Boleh di... Ada kan dong, ada kan? Ada kan? Siap. Kalau mau foto siap. Ya. Ayo Mas Stefan, silakan. Arahannya Mas Stefan untuk foto-foto. Pak Abdul sudah meninggalkan. Layar 1, 2, 3. Ya. Ayo nyalakan semua videonya. Layar 2, 1, 2, 3. Oh, ada beli komang nih. Layar 3, 1, 2, 3. Layarnya sampai 5. 7, Pak. 5 ya. Layar 4, 1, 2, 3. 3. Layar 5, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Yuk, terima kasih Mas Stefan. Terima kasih semuanya. Izin pamit dulu. Yuk, terima kasih. Silakan menikmati konsumsi masing-masing. Terima kasih. Oh, Andi ada ya. Andi ada. Pak Ate, jalan di mana ini Pak Ate?